Ini bener banget ini bener banget kata si user ini. Video malam Jumat yang kemarin yang tentang penampakan hantu Jepang itu like-nya tuh langsung lebih dari 10.000. Sepertinya Soib aneh sangat senang sekali kalau aneh membahas mereaction video-video horor tentang hantu-hantu Jepang ini. Banyak sekali aneh lihat juga kolom-kolom komentar yang minta bikin lanjutannya lagi. Mana bang, hantu Jepang lagi bang, penampakan hantu Jepang lagi. Oke, kita akan buat lagi Soib aneh. Ini salah satunya nih dari si Windy bilang ini ha. Coba kalian baca dulu ini ha. Ariski, next warung sobat penampakan hantu Jepang paling seram atau VCS 77. Oke lah, kita bikin aja warung sobat lagi untuk penampakan hantu Jepang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib aneh. Kembali lagi di nuansa merah yang sangat mencekam seperti ini, yang akan membuat jantung dan bulu-bulu kuduk kalian itu merinding dan berdiri semua. Tapi bagaimana kabar sohib aneh semua hari ini di malam Jumat ini? Apakah sohib aneh sehat-sehat semuanya? Ya, semoga sehat-sehat semuanya ya kan. Sebentar lagi akan merinding bersama Ariski. Padahal jantungnya baik-baik saja, tapi malah dipacu-pacu jantung. Tapi nggak apa-apa lah kan, itu memang kesukaan ente semua gitu kan. Tapi sohib aneh sabar dulu sohib aneh, sabar. Ini sudah sholat apa belum ini? Kalau belum sholat, pause dulu video ini, sholat dulu. Kalau sudah selesai sholat, baru putar lagi video ini biar tidak diganggu sama hantu nanti sohib aneh ya. Oke lah sohib aneh, langsung aja. Tadi sepertinya sudah aneh jelaskan di awal video kalau hari ini kita akan nge-reaction VCS 77 di warung sobat tentang hantu Jepang. Mari langsung aja kita cari videonya dulu ya. Apa tadi? VCS 77 warung sobat hantu Jepang. Ada nggak ini? Coba. Nah, ada ini. Tapi sabar. Itu kenapa fotonya sangat seperti. Tolong editor tolong disensor itu ya. Itu thumbnailnya itu bahaya sekali. Tolong disensor nanti. Siapa editor aneh? Kita buka dulu aja. Oke lah sohib aneh, sekarang ini kita sudah di dalam video dari warung sobat penampakan hantu Jepang paling seram VCS 77. Apakah video ini betul-betul seram seperti judulnya? Langsung aja kita lihat. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa like dulu video ini, like sebanyak-banyaknya sohib aneh, karena aneh sudah penuhin request dari ente ini semua. Tapi sabar, karena kita hari ini kita pakai warung sobat yang minta untuk apa, true horror story pop itu. Sabar dulu sohib aneh ya, minggu depan nanti baru kita bikin horror story pop lagi. Sekarang ini kita warung sobat aja. Tapi dan buat ente belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja siapkan jantung dan mental kalian semua. Apalagi itu openingnya aja udah kayak gitu tuh, bikin penasaran memang. Ya nggak apa-apa, lanjut. Apa Santoso? Mana Santoso? Ya, di sini bareng warung sobat. Oke. Teka-tekinya mana? Halo sob, apa kabarnya hari ini? Semoga teka-teki kita dulu, semua dalam keadaan yang sehat selalu. Dipanggil malah manjat ke atas. Siapa dia? Dipanggil malah ke atas. Dipanggil malah ke atas, tiang bendera. Maunya dipanggil takut toh sob. Salah, tukang gali sumur. Iya ya. Dipanggil malah, betul juga. Ya, Santosonya nggak ada tapi ini. Ya, tebak-tebakan. Nggak ada, muka Santoso nggak ada. Oke, piringnya udah disiapin sob. Ya, saatnya kita masuk ke VCS, video creepy sobat-sobat. Oke. Hantu Jepang, mari kita mulai. Apa lagi nih, coba. Apakah suram? Sabar, suara aneh kenapa? Oke, suara aneh sudah berat seperti ini kan, karena ini video horor, gak boleh suara seperti itu. Next. Seorang pria tak sengaja merekam sebuah keanehan saat berkunjung ke makam keluarganya pas malam hari gitu. Nah, waktu itu dia iseng ngerekam suasana pemakaman ya. Lagian kenapa ke makam malam-malam? Ya biar gak takut-takut amat gitu sendirian di sana. Dan pas dia putar videonya di rumah ya, ternyata sob, ada kejanggalan yang terekam di video itu. Perhatikan baik-baik videonya. Mana? Ini kurang bagus ini kameranya ini. Mana?
Apa sih? Enggak, belum ada terlihat apa-apa di sini. Ah, itu ikan hiu itu bentuk ikan hiu. Daun itu daun. Ya apa itu sob? Betul. Ada kaki yang menggantung di pohon itu. Kaki siapa ya kan? Jangan. Oh iya betul. Mungkin aneh efek lapar mungkin ya, belum makan. Aneh kira tadi itu hiu, padahal itu kaki. Betul juga. Oke. Jangan Superman nyuri. Nah ini baru ada Santoso. Tadi kemana ente Santoso? Nggak, Superman nggak pucat gitu kakinya Toso. Oke, bagi warga Jepang ya, ziarah kubur itu tidak selalu saat siang ataupun sore hari ya. Malam juga boleh gitu sob. Oh, kalau di Jepang mungkin sudah biasa seperti itu ya. Oke. Netizen yang berpendapat ya, kemungkinan video ini diambil di pemakaman Aoyama. Karena bagi warga Jepang ya, pemakaman Aoyama ini memang terkenal sebagai pemakaman yang angker gitu. Ya walaupun pemakaman ini terletak di tengah kota Tokyo ya, tapi banyak pengunjung yang mengalami kejadian aneh di sana sob ya, khususnya saat ziarah malam hari gitu kan. Seperti merasa ada yang menyentuh, ada yang menatap mereka dari kejauhan ya, ataupun penampakan bayangan hitam yang melayang di udara sob. Bahkan katanya ya, dulu ada seorang sopir taksi yang pernah ngalamin kejadian horor di sekitar pemakaman itu di Aoyama ini ya. Jadi katanya sob, dia pernah jemput penumpang di pemakaman gitu kan. Terus pas udah jalan ke tempat tujuan ya kan, tiba-tiba sob, penumpang itu menghilang di tengah jalan gitu. Dan anehnya lagi ya, masih ada bekas keringat yang menempel di jok mobilnya. Oleh karena itulah sob ya, nggak ada satupun supir taksi yang berani jemput penumpang di pemakaman itu gitu. Bahkan untuk lewat pun ya, mereka nggak mau sob. Nah, kira-kira di kalangan atau di wilayah sobat-sobat ada nggak pemakaman yang terkenal cukup creepy gitu, cukup jadi topik pembicaraan? Kaget itu sebuah kaget. Jangan terlalu fokus. Santai aja, jantung aman nggak? Ya, tulis komentar kalian di bawah sob. Kalau kuburan yang serem. Tapi kalau menurut aneh ya, rata-rata kuburan itu ya serem-serem semua ya. Bagi aneh, tapi bagi orang nggak tahu. Bagi ente semua gimana, nggak serem nggak? Coba ada nggak yang paling serem kuburan menurut aneh? Coba komen dulu. Ini kenapa kok aneh? Gara-gara tadi ada kaki kok aneh, agak takut ada yang itu kaki aneh. Nggak apa, next saja, next. Apalagi nih? Selanjutnya ada pengendara mobil yang trauma keluar malam ya karena ngalamin kejadian horor pas perjalanan pulang sob. Nah awalnya mereka ngelihat ada cewek berdiri di tengah jalan kayak sengaja mau bundir. Karena mereka khawatir cewek itu mau bundir beneran ya, mereka pun turun dari mobil buat ngelihat sosok cewek tadi ya kan. Tapi pas mereka cek sob, ternyata cewek itu udah nggak ada. Dan saat mereka kembali ke mobil sob, ini yang terjadi selanjutnya. Mana? Aits. Woi. Coba turun mana turun. Hah? Apa? Gak ada apa-apa, gelap. Mana? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kenapa ente nggak sadar dari tadi? Ente nggak sadar! Allahu Akbar! Dilihatin kayak gitu. Astagfirullah. Masih aman sih, kaget dikit aja, kaget. Ini kan yang kalian cari sob ya, hantu Jepang tuh jump scare. Kaget dikit memang ya, nggak pernah salah memang kalau aneh pilih penampakan hantu Jepang ini. Banyak sekali jump scare-nya memang ya, oke. Ya tenang, buat sobat-sobat yang takut ditemenin Polsek Toso. Sabar, tenang aja, jangan takut ditemenin sama Santoso. Ani minum dulu ya, udah kering juga tenggorokan ini, sabar sampai next. Iya, lupa. Maksudnya Pak Ustadz Toso. Oke, banyak yang mengaitkan kemunculan sosok cewek tadi dengan arwah korban kecelakaan sob ya. Karena warga Jepang percaya dengan keberadaan roh atau itu arwah matanya aja putih kayak gitu, nggak kelihatan apa-apa lagi tuh. Aduh. Dari orang yang sudah meninggal sob ya. Warga sana percaya gitu. Dan konon katanya ya, jika ada orang yang meninggal tidak wajar sob, rohnya akan menghantui tempat di mana dia meninggal. Entah itu di rumah, di jalan ataupun ya di kantor. Nah, ada sebuah kasus kecelakaan di Jepang gitu, di mana seorang pengendara mobil tronton tidak sadar menabrak seorang siswi dan menyeretnya sejauh 5 km sob. Mungkin tadi yang berdiri di tengah jalan itu bisa jadi itu arwah siswi yang ditabrak sama truk tronton tadi itu, siapa-siapanya ya. Saat dia itu juga nggak tahu apa-apa ditabrak gitu kan. Bener-bener ngeri gitu sob ya, karena korban ya keseret di bawah kolong mobil. Dan saat polisi mendapatkan laporan ya, cewek tersebut sudah dipastikan ya wafat meninggal gitu. Ya pastilah, udah terseret 50 meter di bawah
kolong mobil. Kalau hidup sih ajaib juga. Nah, apakah kemunculan sosok cewek tadi ada kaitannya dengan kasus tersebut ya kan sob? Atau justru ya nggak tahu cewek apaan gitu, ataukah hantu yang lain sob? Atau arwah-arwah yang lain juga ya? Tapi kalau itu dilihat cuma setengah badannya aja loh yang kelihatan, setengah badannya aja yang kelihatan. Oke, next lagi Santoso, next lagi. Sebuah video menyeramkan berhasil terekam oleh dua cowok saat mereka lewat sebuah terowongan di sebuah hutan, sob. Nah, menurut mereka saat itu ya, terowongan ini kesannya biasa aja gitu ya, macam terowongan pada umumnya lah. Cuman pas mereka masuk lebih dalam, tiba-tiba sob, mereka ngelihat ada bayangan orang di ujung terowongan gitu. Padahal tadinya ya nggak ada siapa-siapa. Itu cahaya. Gitu. Nah, kira-kira sob, apa yang terjadi selanjutnya ya kan? Kita putar video lengkap. Ada bayangan. Pelankan volume, ada sob. bayangan. Ada bayangan. Kita besarkan, suruh kan? Besarkan kan? Oke, kita besarkan. Mana? Apa itu? Apa sih? Apa? Hah? Lah hilang. Astaghfirullahaladzim. Aduh, gimana jantung kalian? Retaks. Gak usah kayak gitulah Santoso, gak usah kayak gitulah. Itu aneh gak percaya kalau ini gak percaya. Ini mah cuma buat-buatan, gak percaya. Ngomongin soal terowongan angker di Jepang. Aduh ya Allah, sakit tenggorokan ada sakit. Kaget. Ada kira suara-suara aja. Allahu Akbar. Yang dianggap paling creepy dan dihindari oleh warga Jepang gitu sob. Ya pertama, terowongan Akabashi, dan kedua, terowongan Kiyotaki. Ini bukan striker Tsubasa, bukan. Santai dulu, tenangkan jantung ada dulu ya, tenangkan dulu. Agak kaget dikit, soep-sepannya santai ya, kita lanjut lagi lah. Agenda yang berbeda-beda gitu ya. Terowongan Akabashi dikenal horor sob. Karena konon katanya ada banyak orang yang bunuh di jembatan sebelum masuk ke terowongan itu. Oh gitu. Ini kan Jepang sob, ya tahu kalau orang sana banyak yang bunuh gitu. Iya, kalau aneh sih pernah baca gitu ya. Kalau memang tingkat bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Ada yang stres karena pekerjaan, rata-rata itu ya tekanan dari pekerjaan semua soep-sepannya. Next lagi. Banyak warga yang sering kali melihat penampakan di ujung terowongan seperti kayak di video ini gitu. Sedangkan terowongan Kiyotaki dianggap serem karena sering terlihat penampakan laki-laki sob. Jadi lebih spesifik ya, seringnya penampakan laki-laki gitu di Kiyotaki ini. Cukup ente Santoso ya, cukup. Jangan bikin jantung aneh berpacu lagi. Jangan. Penampakan itu adalah arwah para korban pekerja paksa yang dulu sob membangun terowongan tersebut. Oh Pak, kerja rodi. Dua terowongan itu sob, ya sangat jarang warga Jepang yang berani lewat atau masuk ke kedua terowongan itu. Dan itu dibuktikan di video. Gak usah lagi. Jalannya sepi gitu sob ya. Mungkin pada takut mereka sob ya, orang Jepang. Buat sobat-sobat yang nggak percaya dengan videonya ya, anggaplah ini ya hiburan dan iya, kalau menurut aneh sih ini nggak real sob ya. Buat yang percaya silakan aja sob ya, komentar kalian gimana gitu ya tentang video ini. Oke, next Santoso, next. Seorang cewek merekam teman sekamarnya yang tiba-tiba bertingkah aneh gitu, padahal tadinya baik-baik aja sob. Nah, temennya itu mendadak bengong dan tatapan kosong kayak orang lagi kesurupan gitu sob. Nggak suka aneh kayak gini, nggak suka. Pasti ada jump scare. Ada jump scare. Itu mengangkat tangannya seolah-olah kayak lagi manggil seseorang. Nah, padahal di kamar itu cuma ada mereka berdua sob. Dan entah dari mana ini ya, tiba-tiba muncul ini. Apa? Muncul apa lagi? Aduh, ngapain dia itu? Ngapain? Oke, kayaknya sih temennya itu apa ya? Lapar, pengen mie nyembak. Gitu. Bagus Santoso, lapar nggak muncul tiba-tiba dong. Kenapa ketawa, woi? Gak lah, orang lapar gak gitu Toso. Itu macam ketempelan atau kerasukan Toso. Sabar, tapi kalau ketempelan sama kerasukan itu nggak percaya juga. Ini nggak percaya kalau ini. Putih banget sosok mukanya. yang menempel di tubuh temennya itu diduga kuat adalah sosok cewek berwajah pucat yang muncul di bahunya. Enggak, itu real.
Itu real. Ya, menurut pendapat Enggak, itu real. kemungkinan cewek berwajah pucat itu adalah penghuni kamar apartemen. Itu real. Gitu. Itu real. Ya, mereka diduga kuat ya membeli atau menyewa jiko buken atau membeli apartemen murah bekas kasus kill atau bunuh. Gak usah lihat-lihat lagi, udah lewatin lah Santoso. Satu kamar mahal sob ya, yakni 58 sampai 8. Ini ente semua bisa lihat ini ya. Aneh bikin itu jam 2.45. Tengah malam aneh bikin ini, ha. 1.000 yen atau 6 sampai 9 juta rupiah. Jadi kemungkinan karena mereka mahasiswa. Udah lewatin lah. Skip. Tersebut mulai mengganggu mereka ya kan. Sobat-sobat ada yang pernah ke Jepang gak sob? Atau temennya ada yang di Jepang gitu ya? Tanyain. Next lah Santoso. Itu creepy sob. Gak suka aneh lihat gitu. Next lagi Santoso, mana? Terakhir ada cewek bule yang ngalamin kejadian horor waktu dia itu lagi wawancara sama orang Jepang gitu ya. Nah pas dia ini lagi ngejelasin sesuatu depan kamera gitu ya, tiba-tiba sob ada bayangan hitam yang lewat di belakangnya. Mana? Kejadian itu masih belum ada apa-apanya sob ya, karena kejadian yang terjadi selanjutnya justru lebih serem. Ya kita putar videonya. Bagi bayangan hitamnya mana bayangan hitam? Mana bayangan hitam? Hah? Mana? Oke. Itu masih biasa, oke. Apa lagi? Hah? Kenapa? Kenapa? Ya kan dada kita jedak-jeduk lagi sob. Aduh, dada gue sakit. Aduh, dada Ade sakit. Air aki. Buka sitik. Jos. Ini dibalik-balik. Enggak. Ini enggak terlalu ini ya, karena itu Banyak yang menduga sosok itu adalah pemilik rumah sebelumnya. editan sob. gak sih? Kayak udah kayak apa ya? Udah kayak di setting aja gitu. Kayak creepy sekali dia. Tuh, dia turunin kamera dulu gitu kan. Itu baru aja beli rumah itu sob. Ya, tapi ada juga yang bilang kalau sosok Nah itu kan dia kayak apa? Dia tutupin yang sebelah sana dulu, kayak mungkin siap-siap dulu yang sebelah sananya itu kan. Yang salah satu keluarganya gitu. Pas Cuman dia ya, balik, belum diketahui pasti sih di mana video ini diambil gitu. Apakah di Jepangnya ataukah di luar Jepang ya kan? Karena banyak yang menduga kalau video itu kayak apa ya? Kayak tempelan sih, aneh kurang percaya kok ini nggak percaya. ini diambil di Jepang. Nah sosok cewek yang nongol tadi sob. Tabar, tapi aneh mau tanya nih siapa nih, apakah video-video yang di warung sobat penampakan hantu Jepang ini semua real semuanya atau cuma editan belaka? Coba komen dulu. Mungkin ngikut sampai ke Jepang. Aduh, gimana rasanya ya diikutin jin atau roh-roh begitu ya kan? Aduh, menyeramkan sob. Bayangkan kita yang mengalami gitu. Untung videonya siang ya sob. Ya kalau malam waduh tambah serem itu mukanya sob. Oke, dan kita udah di ujung video. Oke, ternyata sudah di ujung video siap-siap aneh ya. Cukup ente semua bikin jantung aneh dak dikduk gitu ya. Oke lah siap-siap aneh. Mungkin kita sudahi aja dulu untuk video penampakan hantu Jepang yang paling serem katanya. Memang oke lah, boleh lah, serem sih, memang serem. Jam sekarang juga dapat juga, oke lah siap-siap aneh. Kalau ente suka dari video ini jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Tapi ada juga pengen tahu ini bagian yang paling seram di bagian mana? Coba kalian komen dulu siap-siap aneh. Oh iya, kalau ada yang mau minta lanjut untuk penampakan hantu Jepang paling seram, nanti kita skip dulu ya. Minggu depan kita akan story puff, tapi jangan lupa tembusin 10.000 dulu like sebanyak-banyaknya, lebih ke 10.000 baru Ani bakalan ngikutin apa yang dititipkan request. Oke lah, sekian dulu Ani Rizky, sampai jumpa di video malam Jumat lainnya. Assalamualaikum. Jangan lupa ditonton video yang ada di sini juga, siap-siap aneh.